Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Subekti, calon guru penggerak Angkatan 11 akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini adalah implementasi budaya positif, segitiga restitusi. Silakan duduk. Ciko, terima kasih ya sudah mau ikut ke ruangan saya. Ciko, kalau Pak Bekti boleh tanya, apa benar kamu sering izin ke toilet ketika jam pelajarannya Pak Supri? Karena kemarin Pak Supri bilang katanya kamu sering sekali izin ke toilet. Iya Pak, habisnya perlu saya selalu mulai juga pelajaran matematika Pak. Selalu mulai ketika jam pelajaran matematika saja? Iya Pak. Apa kamu merasa kalau itu sebuah kesalahan, Ciko? Iya Pak, saya sering meninggalkan kelas pelajaran matematika. Saya jadi tinggal banyak pelajaran matematika. Ciko, berbuat salah itu nggak apa-apa. Saya pun juga pernah kok berbuat salah. Di dunia ini tuh nggak ada manusia yang sempurna. Nah, sekarang Bapak manggil kamu ke sini supaya kita bisa mencari solusi bersama-sama tentang permasalahan ini. Sebenarnya alasan kamu sering izin meninggalkan kelas di jamnya Pak Supri itu kenapa, Ciko? Saya sebenarnya izin Pak punya ide tersebut karena teman-teman menganggap saya orang yang seru. Ternyata teman-teman tampak senang dan melakukan itu. Dari cerita kamu terlihat kalau kamu senang memang. Tapi apa kamu tahu itu bisa merugikan diri kamu sama teman-teman kamu? Iya Pak, saya tahu. Saya jadi tinggalan materi dan teman-teman. Jadi tidak fokus dalam belajar matematika. Nah, itu kamu paham. Sekarang, apa kamu masih ingat keyakinan kelas kita yang kita percayai? Masih ingat Pak? Keyakinan kelas apa yang kira-kira belum kamu tunjukkan, Ciko? Percaya dan menghormati orang lain Pak, sama selalu bersikap positif. Kalau sudah tahu itu, sekarang tindakan kamu ke depannya seperti apa, Ciko? Saya akan mengingatkan teman-teman lain agar tetap menghormati guru-guru yang mengajar Pak. Kira-kira dari dua keyakinan itu sudah kamu tunjukkan atau belum? Belum Pak. Oke, jadi semoga nanti ke depannya masalah ini bisa segera terselesaikan ya, dan konsekuensi yang sudah kamu ambil ini bisa segera dilaksanakan. Ya Pak. Oke, terima kasih Ciko. Sekarang kamu bisa kembali ke ruangan kelas. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Selanjutnya adalah diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMK Teknik PAL Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang rapat untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif ini salah satu modul di CGP Angkatan 11 di modul 1.4. Nah, kita ketemu di sini ini untuk berbagi praktek baik terkait budaya positif yang sudah saya pelajari di CGP Angkatan 11. Mohon izin Pak Eko, hari ini saya melakukan diseminasi, mohon dukungan, bantuan dan doanya supaya acara hari ini bisa berlangsung dengan maksimal, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Bisa juga? Bisa ya. Oke. Diseminasi budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu merujuk pada serangkaian nilai, kebiasaan dan perilaku yang mendukung lingkungan yang sehat dan produktif dalam berbagai konteks seperti di tempat kerja, sekolah, maupun masyarakat. Budaya positif itu mendorong kerjasama, rasa saling menghargai, komunikasi yang efektif, dan motivasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah,
Di sini kan yang hadir semuanya Bapak Ibu guru. Nah, ini untuk budaya positif itu peran pendidik itu seperti apa? Jadi seorang pendidik itu harus menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi dan nilai kebajikan yang telah disepakati. Jadi di awal itu kita nanti harusnya ada kesepakatan terkait nilai-nilai kebajikan, sehingga nanti tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan kita, pendidikan nasional itu memang harus berpihak pada murid. Jadi kita harus mengutamakan murid. Kebutuhan murid seperti apa kita fasilitasi, potensi murid seperti apa kita fasilitasi, seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan pemantik. Nah, ini saya harap nanti Bapak Ibu bisa menunjukkan tangan, kemudian bisa memberikan pendapatnya terkait pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Berikut Bapak Ibu, ada yang bisa berpendapat? Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ada? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa hukuman dapat bisa mendisiplinkan anak? Oke, Bu Dina terlebih dahulu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin hanya pada saat kita beri hukuman, pada saat kita beri hukumannya itu. Takutnya, ya kalau dia itu jadi disiplin, takutnya hukuman itu justru membekas dan akhirnya menjadi memori jangka panjang. Akhirnya justru mengesankan kalau sekolah itu penuh dengan hukuman. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi mungkin bisa mendisiplinkan hanya pada saat kita hukum itu. Pada saat ya, itu saja. Kalau untuk jangka panjangnya mungkin menurut saya masih takutnya berperan ke jangka panjangnya tambah justru dampak negatif. Oke, siap. Itu jadi hanya bertahan di jangka pendeknya saja, seperti menurut itu. saya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Dina. Pak Irsad mungkin tadi, atau Bu Yesi dulu? Bu Irsad dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya kok kurang seret dengan hukuman gitu ya. Kalau saya lebih seretnya adalah pembinaan, Pak. Pembinaan. Ya. Kalau anak-anak peserta didik itu wajib kita bina karena masih membutuhkan penentu arah kan gitu ya. Seperti itu. Kalau hukuman kan sebuah punishment ya. Namun hukuman yang lebih cocok untuk anak-anak itu adalah sebagai pembinaan kalau bahasa saya gitu. Walaupun itu pastinya kita sebagai profesi guru kan ngerti batasan-batasan bagaimana memberikan hukuman, tapi bahasa hukuman di sini saya lebih membahasakan pembinaan. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Sepertinya lebih berat ya. Hukuman itu lebih antep kayaknya. Jadi lebih cocok pembinaan. Mungkin Bu Yesi silakan. Oke, kalau saya dengan hukuman kurang setuju Pak, karena daripada menghukum lebih baik kita memberikan contoh dan didoakan anaknya. Siap. Itu saja. Terima kasih. Diberikan contoh, memang tugas guru seperti Ki Hajar Dewantara Tukuri Handayani memberikan contoh, yang di belakang mendorong, yang di depan itu Ingarso Suntulodo yang depan memberikan contoh seperti itu. Oke, jadi jawaban Bu Dina, Pak Irsad, Bu Yesi sudah cukup bagus. Jadi di sini memang hukuman itu hanya jangka pendek saja, jangka panjangnya kurang mengena seperti itu. Jadi pada saat itu saja, oh ya sadar, berikutnya nanti belum tentu seperti itu. Pertanyaan pemantik kedua, apakah memberikan hukuman positif seperti membaca buku, membersihkan kelas dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Nah, berikut mungkin ada pendapat. Oke, Pak Alwi dan Bu JJ. Pak Alwi terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih Pak Bekti. Jadi sebenarnya pertanyaan kedua ini linear dengan pertanyaan yang pertama itu tadi.
Tapi yang pertanyaan kedua ini lebih spesifik ke contohnya. Nah, sedangkan apabila diberikan contoh untuk memberikan hukuman membaca buku atau membersihkan kelas, mungkin bisa meningkatkan kedisiplinan, mungkin. Tetapi kembali lagi semua itu juga menjadi sumbernya itu dari dalam diri siswa tersebut. Tetapi kita sebagai guru berupaya, entah itu dengan kosakata hukuman atau entah itu dengan kosakata memberikan pembinaan. Nah, itu merupakan upaya kita selaku pendidik untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Dan saya rasa baik kedua itu ataupun memberikan contoh yang lain tidak masalah. Yang penting supaya anak itu bisa menjadi disiplin seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau dari Bu JJ mungkin pendapatnya seperti apa? Oke, saya mungkin hanya menambahkan apa yang dari Pak Alwi. Memang saya betul setuju apa yang diucapkan Pak Alwi tadi. Sebuah hukuman itu kan intinya adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada peserta didik atau seseorang karena melanggar suatu aturan-aturan baik budaya, adat maupun norma-norma yang berlaku. Nah, kalau untuk seperti membaca buku, membersihkan kelas itu kan hanya opsinya saja dalam memberikan hukuman. Nah, tapi kan tidak semua peserta didik dapat diterapkan langsung menjadi disiplin karena dengan adanya hukuman tersebut. Karena menurut saya hukuman itu dapat dilakukan juga melihat jenjang usianya. Karena kalau anak sudah semakin dewasa, dia sudah bisa menentukan mana yang baik dan yang salah. Mungkin seperti itu. Siap. Berarti hukuman dari anaknya, boleh memilih anaknya hukumannya apa gitu? Bukan, tapi maksudnya lebih memberikan sanksi sesuai usianya kalau saya memberikan sanksi. Siap, terima kasih Bu JJ. Lanjut ke pertanyaan pemantik ketiga. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, Pak Humaydi. Mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Bukti. Siap. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Sejauh paham saya itu meningkatkan, kemudian tidak meningkatkan. Saya jawab yang meningkatkan, karena judulnya kan positif aja. Jadi kita harus berpikir positif. Siap. Penghargaan itu kan tidak harus berupa barang. Memuji juga penghargaan. Kemudian tepuk tangan juga penghargaan. Saya kira kalau itu penghargaan berupa visual, pujian, kemudian saat ini anak itu adalah usia SD sampai SMP. Kalau sudah SMK ini sudah dikategorikan pada remaja. Jadi beda kan perlakuannya. Kalau anak ketika dipuji, oh bagus sekali, anak yang baik. Jadi jika dia itu punya perasaan bangga, sehingga menurut saya dia itu punya semangat lagi melakukan apa yang dia lakukan saat itu. Jadi kalau dia belajar, ketika belajar terus saya sebagai orang tua mengucapkan, wah aku pintar, rajin belajar, sehingga anak itu merasa bangga dan ingin belajar lagi. Jadi motivasinya semakin meningkat. Jadi kalau menurut saya penghargaan yang meningkatkan itu lebih pada penghargaan visual, ucapan terima kasih atau bagus sekali. Kalau penghargaan yang berupa materi seperti uang atau benda yang lain, saya kira itu kurang. Karena sudah saya buktikan sendiri di keluarga. Itu saja, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Humaydi. Oh, Bu Nurul. Silakan Bu Nurul. Oke. Siap. Oke, mungkin untuk pemberian penghargaan kalau tadi menurut Pak Hum itu dibedakan jadi visual dan materi. Mungkin kalau saya penghargaan pada hasil dan proses. Dan kalau menurut saya untuk pemberian penghargaan yang bisa meningkatkan motivasi itu lebih ke penghargaan pada prosesnya. Jadi anak atau peserta didik itu bisa memahami bahwa yang dihargai adalah bagaimana mereka berproses. Kalau hanya pada hasilnya itu peserta didik nanti malah justru kadang bisa tertekan untuk mencapai hasilnya. Sedangkan ketika tidak sesuai ekspektasi hasilnya, mereka malah jadi turun motivasinya. Siap. Terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Bu Nurul.
nanti. Oke, jadi itu dari jawaban Pak Humaydi sama Bu Nurul terkait pemberian penghargaan bisa meningkatkan motivasi, tapi tergantung. Kalau Bu Nurul dari prosesnya, kalau Pak Humaydi lebih ke visual, ucapan terima kasih, bagus, dilanjutkan, nah seperti itu. Oke, berikutnya, jadi pada materi di modul budaya positif ini itu ada 5 subbab yang saya pelajari kemarin. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, 5 ini saya jelaskan satu persatu. Semoga sampai ke belakang tidak mengantuk. Oke, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Mungkin kebanyakan dari kita itu masih menggunakan stimulus respon daripada teori kontrol. Jadi bedanya kalau stimulus respon sama teori kontrol, untuk stimulus respon realitas itu atau kebutuhan dianggap sama. Jadi saya dengan murid butuhnya sama. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu kita berbeda. Siswa butuhnya apa ya kita beri sesuai dengan kebutuhannya siswa. Kemudian perbedaan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan kalau pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setiap siswa pun, seperti ini tadi Bapak Ibu memberikan pendapat Pak Humaydi, pendapat Bu Nurul, itu kan berbeda-beda. Nah itu termasuk dari teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu masih stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi seperti tadi ada perbedaan pendapat, ya kita apresiasi pendapat Pak Humaydi sudah bagus, pendapat dari Bu Nurul bagus, dari Bapak Ibu yang lain yang sudah berpendapat juga bagus. Jadi kita hargai pandangan masing-masing Bapak Ibu guru. Kemudian ada perilaku buruk, itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Cuma nanti berbeda ketika di hasil akhirnya seperti itu. Kemudian untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Jadi sebenarnya kalau stimulus respon teori kontrol kemarin yang dipelajari itu ada praktek, ada 2 orang, satunya menggenggam, satunya membujuk untuk membuka genggaman. Nah kira-kira kalau sampai genggamannya terbuka itu teori kontrolnya dari siapa? Dari saya sendiri atau dari orang lain? Nah itu kemarin dipraktekkan seperti itu. Kemudian pada stimulus respon bisa mengontrol orang lain, sedangkan kalau teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kontrolnya tetap dari diri sendiri. Saya mau membuka genggaman pun itu ya atas apa kemauan saya, bukan atas kemauan orang lain. Seperti itu. Berikutnya untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kemudian untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi seperti tadi mungkin Bu Jeje memberikan hukuman, kita sesuaikan dengan umurnya, sesuai usianya. Jadi kita tentukan. Anak pun juga sebenarnya kalau bisa kita minta dia, kamu mau dihukum seperti apa. Jadi bukan dari kita, tapi anak-anak. Sehingga ada yang namanya istilah konsekuensi. Jadi bukan hukuman, tapi konsekuensi. Setelah kamu berbuat seperti ini, kira-kira konsekuensinya seperti apa. Kemudian yang terakhir, kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Tapi kalau teori kontrol sama-sama menangnya. Win-win solution. Oke, siap.
Berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita itu maknanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kira-kira setuju nggak dengan kalimat ini? Setuju ya? Jadi disiplin itu memang supaya anak jadi patuh. Intinya seperti itu. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi nanti saya jelaskan nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa. Banyak dari disiplin positif ini nanti nilai-nilai kebajikan atau kebaikannya bermacam-macam. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik tadi sudah disinggung sama Pak Humaydi. Jadi kalau bisa itu anak berprestasi atau diberi penghargaan itu motivasinya dari dalam, supaya tidak hanya istilahnya jagatno penghargaan. Saya mau melakukan ini karena saya dapat nilai yang bagus. Mungkin di kelas Bapak Ibu, Pak ini dikerjakan Pak. Nah, kadang-kadang kan ada seperti itu berarti mereka berharap mendapatkan sesuatu kalau mereka mengerjakan. Nah itu sebenarnya kurang baik karena motivasinya itu berarti dari eksternal bukan dari internal mereka. Oh saya mengerjakan ini itu ya memang saya ingin belajar bukan karena saya ingin mendapatkan nilai dari Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi banyak sifat-sifat positif. Kira-kira apa contohnya sifat-sifat positif, Bapak Ibu? Satu saja, Pak. Membantu. Apalagi kira-kira? Mengucapkan santun. Oke, siap. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Mahasiswa. Oke, nilai kebajikan itu menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu biasa dikenal profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya untuk nilai kebajikan, kalau kemarin saya belajar di modul itu sebenarnya ada 6. Cuman ujung-ujungnya diarahkan adalah profil pelajar Pancasila karena yang kita terapkan atau yang kita pakai dalam kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu dimensinya? Ada yang ingat? Ada 6. Ini ya 6 atau 5? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan kreatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul berikutnya, subbab yang berikutnya. Tadi kita sudah belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama kita belajar tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sering di kelas kita, anak-anak pasti ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, Pak Cik sudah datang, siap-siap dirapikan bajunya. Nah, itu berarti menghindari adanya ketidaknyamanan atau hukuman. Takutnya Pak Cik masuk kemudian memberikan hukuman karena seragamnya tidak lengkap, tidak rapi. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tadi sudah kita bahas terkait penghargaan. Jadi motivasi yang pertama dan kedua itu adalah motivasi dari eksternal, dari luar.
Sedangkan motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di awal tahun ajaran baru itu kita berikan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini itu seperti apa. Itu kita tanamkan di awal tahun ajaran baru kepada anak-anak. Jadi nanti kalau seandainya anak-anak di pertengahan jalan itu entah melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, jadi kita nanti kembalikan ke keyakinan awal seperti apa, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati seperti apa. Seperti itu. Kalau yang ketiga ini motivasinya adalah motivasi intrinsik dari dalam. Oke, hukuman dan penghargaan. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas yang sukses. Nah, kalau tadi kan di awal disiplin positif. Kalau disiplin saja sebenarnya itu sudah merupakan suatu identitas yang sukses. Seperti SMK Teknikal ini kita sudah menerapkan disiplin. Nah, itu berarti suatu identitas yang sukses. Sedangkan hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif itu terbagi menjadi dua. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Kamu melakukan ini kira-kira konsekuensinya apa? Yang kedua, disiplin dalam bentuk restitusi. Kalau restitusi itu dikembalikan lagi ke keyakinan awal. Jadi di awal memang harusnya kita sudah memberikan keyakinan kepada anak-anak nilai kebajikan yang kita percayai itu apa. Jadi nanti setiap ada kasus atau setiap ada permasalahan di siswa, sebaiknya kita kembalikan lagi ke nilai kebajikan di awal yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Nah, sekarang nih saya punya beberapa tindakan guru. Kira-kira tindakan ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, saya tampung dulu, nanti berikutnya ada jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Konsekuensi. Karena tidak ada hukuman. Kemudian yang ketiga, Bapak nanti kita cek ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk olahraga yang tahu. Oh, kamu tahu. Soalnya yang terlambat kayaknya dulu ya. Oke, coba kita cek ya. Oke, jadi mencatat 100 kali itu adalah sebuah konsekuensi. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up itu juga termasuk hukuman. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu adalah konsekuensi. Konsekuensinya terlambat, ya berlaku. Oh iya, ada 10 menitnya itu. Nah, ada 10 menitnya gitu ya. Kan konsekuensinya sebelum 10 menit. Kalau lebih 10 menit, tak ketambah. Nah, seperti itu. Mencatat 100 kali merupakan konsekuensi karena terlambat ke sekolah. Jadi ya, nah ini masih sama ya, hukuman sama konsekuensi. Apa? Hukuman, oke. Nanti kita lihat apa bedanya hukuman konsekuensi. Oke. Sebelum masuk ke perbedaan hukuman dan konsekuensi, ini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi ini ada kaitannya dengan yang awal tadi.
terkait penghargaan. Menurut Alfikon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi lebih tersirat. Jadi nggak ada sesuatu yang nyata. Kalau tadi yang kita bahas penghargaan ya hadiah, kemudian pujian dan sebagainya. Ilmunya dewa. Oke, jadi penghargaan hanya akan efektif dalam jangka waktu pendek, tadi dibahas sama Budinya. Sedangkan dalam jangka waktu yang panjang, orang hanya mau melakukan sesuatu jika ada penghargaan. Jadi karena sudah diberi penghargaan, berikutnya dia tidak akan termotivasi lagi. Berikutnya, penghargaan itu bisa merusak hubungan karena akan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Sebenarnya persaingan itu ya bisa dinilai bagus juga bisa, dinilai jelek juga bisa. Dinilai jeleknya ya ini karena persaingan itu ada timbul kecemasan dari dalam diri peserta didik. Merusak hubungan itu karena adanya iri. Oh, nah ini berarti ada sesuatu, ada gapnya, ada yang membuat itu jadi merusak hubungan pertemanan. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti tadi, kita maunya anak bisa belajar dari kesalahan, tapi kalau kita berikan penghargaan, akhirnya itu bisa luntur. Jadi mengurangi ketepatan kita, maunya kita untuk anak supaya belajar. Nah, berikutnya penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Ini penghargaannya lebih ke hadiah ya. Jadi anak akan hanya satu momen saja dia ingin berkreatif, tapi di momen yang lain, di luar momen itu dia ya gitu aja, biasa-biasa saja. Perlu lah. Oke, kemudian ini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau ada permasalahan, kita panggil, kita ajak secara face to face. Ini menunjukkan kolaborasi antara guru dengan siswa. Kemudian guru berusaha menggali kira-kira apa penyebabnya, kenapa melakukan kesalahan. Kemudian kita kembalikan ke nilai kebajikan yang di awal tadi. Kemudian nanti bagaimana ke depannya, mau seperti apa, kemudian ke orang lain seperti apa, supaya dampaknya tidak hanya pada diri siswa sendiri tapi juga ke temannya. Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi mungkin ada siswa yang takut dengan guru A, tapi kalau kita gunakan restitusi, jadi nanti ada, ternyata bapak ini baik ya, perhatian sama saya ya, sudah memperhatikan saya, sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, seperti itu. Kemudian
Yang ketiga, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Jadi, ayo kamu kesini ya, itu bukan restitusi, tapi kita tawaran. Bisa nggak nanti kita ketemu, kita ngobrol seperti itu. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, karena kita tadi tektokan kolaborasi berdua saja dengan siswa, jadi mungkin akan lebih mengena daripada si anak ini dihakimi beberapa guru. Kamu ini, iya ini, melo-melo akhirnya ya. Jadi kalau kita kolaborasi berdua, tektokan dengan siswa, itu bisa menuntun untuk melihat ke dalam dirinya siswa. Berikutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti saya jelaskan kebutuhan dasar itu apa saja. Ada. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi menemukan masalahnya apa, memperbaikinya seperti apa, kemudian kedepannya seperti apa itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus juga pada solusi. Solusinya seperti apa? Solusi ini datangnya tidak hanya dari guru, tapi dari siswa sendiri. Jika sudah melakukan kesalahan ini, kira-kira solusinya seperti apa? Itu anak-anak, biar yang menggali itu anak-anak sendiri. Kita hanya mengarahkan, kemudian mengaitkan kembali dengan kesepakatan di awal, nilai-nilai kebajikan di awal, kemudian kedepannya seperti apa, penerapannya kepada teman-teman juga seperti apa. Yang terakhir, ciri-ciri restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak hanya dirinya sendiri nanti yang bisa berbuat baik setelah melakukan kesalahan, tapi juga rekan-rekan dalam kelompoknya atau teman sekelasnya itu juga bisa. Bagaimana nanti kalau sudah, ini kan sudah baik, nah nanti ke teman-temannya seperti apa, itu kita bicarakan juga pada proses restitusi. Oke. Berikutnya ada keyakinan kelas. Ini modul ke-3. Keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat yang namanya kesepakatan kelas, meskipun bukan bukan wali kelas. Biasanya Bapak Ibu mata pelajaran kan juga di awal juga membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti pelajaran ini kesepakatan kelasnya seperti apa. Nah itu biasanya di awal juga kita buat. Itu salah satu bentuk dari menggali keyakinannya anak. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik tadi. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan yang sudah ada tidak apa-apa, cuman kita nanti di kelas itu lebih memperdalam peraturan ini, itu keyakinannya seperti apa, keyakinan kelasnya seperti apa. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kita kembalikan keyakinannya seperti apa. Ada peraturan ini, kita buat keyakinannya seperti apa bersama-sama. Dan itu timbulnya dari siswa, bukan dari Bapak Ibu guru. Jadi kita peraturannya seperti ini, kira-kira keyakinan kelasnya kita buat seperti apa. Itu timbulnya dari anak, kesadaran anak. Kita ajak diskusi seperti itu.
Nah, ini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Sebenarnya ini umum, kalau Bapak Ibu mungkin sudah menerapkan juga pembuatan kesepakatan juga hampir sama. Jadi yang pertama itu, karena ini ada sekolah, jadi mempersilakan warga sekolah. Memang agak susah kalau menggunakan warga sekolah karena harus banyak pemikiran, baik dari guru, siswa, tadi kita mengundang Dudi, komite pun itu nanti pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi tetap harus kita akomodir supaya kita semuanya dalam satu komunitas itu bisa memiliki tujuan yang sama. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan, kemudian mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi misalkan dilarang berbicara keras, kira-kira itu sebuah kalimat negatif. Kira-kira kalimat positifnya apa? Nah, berbicara dengan kata-kata dilarangnya dihapus, diubah jadi kalimat yang positif. Dilarang makan, dilarang merokok, katanya. Dilarang merokok. Ya, kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Nah, boleh. Merokok pada tempatnya ya. Yang disediakan tempatnya. Kalau tidak disediakan ya dilarang. Berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tadi kan sudah dibentuk dalam kalimat positif. Nah, itu ditinjau kembali. Kira-kira ada nggak yang perlu diubah, ada yang perlu disempurnakan dan sebagainya. Dan terakhir, kalau sudah disepakati semua, jangan lupa untuk ini, kalau sudah disetujui, ditandatangani. Jadi keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu ditandatangani oleh warga sekolah. Kalau memang keyakinan sekolah, tapi kalau kelas ya guru dengan siswa, seperti itu. Kemudian jangan lupa dicetak dan ditempelkan supaya keyakinan kelas ini bisa selalu terbaca oleh semua warga sekolah. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang saya buat kemarin. Ini saya contohkan di 10 TKJB, mungkin kurang besar ya. Ada 5 keyakinan. Saya ambil satu contoh saja. Yang pertama, kami menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Seperti itu. Jadi tertera nilai-nilai kebajikan apa? Ada jujur, ada tanggung jawab, ada saling menghormati, seperti itu. Kenapa? Iya. Yang kedua itu sopan santun. Jadi intinya setiap keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil, yang kita bisa adop, itu yang dari profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas itu dibuat, ada kalanya suatu momen itu kita ada yang namanya pemantapan, pendalaman. Pendalamannya seperti apa? Itu ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama mungkin bisa menggunakan tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kita bedakan jadi 2. Di situ ada kata-kata hormat. Kata-kata hormat itu adalah nilai kebajikan yang diusul. Jadi dari nilai kebajikan itu kira-kira perilaku apa yang tampak. Misalkan itu datang tepat waktu. Yang tidak tampak ya berarti sering hadir terlambat. Yang tampak menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampak itu adalah tak acuh kepada teman dan guru. Yang tampak contohnya mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, kalau tidak tampaknya itu tidak mengembalikan barang yang dipinjam dan meletakkannya sembarangan.
Contohnya itu. Kemudian ini bisa, kalau tadi namanya tabel T, kalau ini ada namanya tabel Y. Hampir sama, cuman kalau di tabel Y itu nanti terdengar, poinnya adalah terdengar, terlihat, sama perilakunya seperti apa. Kecil-kecil ya, tidak terlalu jelas. Jadi yang jelas untuk tabel Y itu ada poin-poin terdengar. Misalkan saya satu ambil kalimat, yuk saya bantu. Nah itu kan ajakan. Ajakan berarti kan bisa didengar. Kemudian terlihat itu misalkan ini, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kalau diizinkan, kan memegang itu tampak, terlihat, kelihatan. Jadi kemudian kalau perilaku, contohnya di situ tersenyum ramah. Nah, tersenyum perilaku. Selanjutnya, ini kegiatan pendalaman yang lain. Setelah kita melihat tadi tampak seperti dan tidak tampak seperti, ada kalanya nanti kita juga ini mengidentifikasi tugas saya, tugas kamu. Kamu yang dimaksud ini adalah siswa. Yang bukan tugas saya apa, yang bukan tugas kamu apa, itu juga dijelaskan. Jadi tidak hanya tugasnya saja, tapi yang bukan tugas juga kita jelaskan. Sebelah kiri itu tugas guru, sebelah kanan itu tugas murid. Misalkan tugas guru mengajar, sedangkan tugas murid itu adalah belajar. Kemudian yang bukan tugas guru, menyakiti atau disakiti. Ada yang disakiti anak? Enggak ada ya? Oke, siap. Salahnya sendiri. Nah, terus yang bawah itu harusnya siswa ya. Siswa tugasnya yang bukan siswa sama, hampir sama. Menyakiti atau disakiti. Kemudian ada mengeluh, merusak barang pribadi. Tak boleh. Oke. Berikutnya, sebelum masuk ke modul atau subbab yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, mari Bapak Ibu bisa berdiri semua. Kita petikan yel-yel SMK Teknipal supaya lebih bersemangat lagi. Oke. Biar tidak mengantuk. Oke, SMK Teknipal. Terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan duduk kembali. Semoga sedikit berdiri bisa membukakan mata kita ya. Tidak nanti. Lanjut karena ada beberapa materi lagi ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pak Humaydi, butuhnya apa sebagai manusia? Butuh kesenangan. Bapak Ibu ada butuh apa kira-kira? Kasih sayang. Ada kasih sayang, ada kesenangan. Oke, coba kita lihat. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Agak naik. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Hum terkait PS tadi itu berarti kebutuhan dasar akan kesenangan. Kalau Budina cinta dan kasih sayang. Nah, kalau kebutuhan dasar kita terpenuhi, itu nanti dunia juga akan semakin berkualitas. Ya. Dunia
Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, kelima-limanya mungkin bisa menunjukkan dunia yang berkualitas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru. Bisa guru, bisa juga orang tua, bisa juga atasan. Jadi setiap manusia itu punya 5 posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum, wajib. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang tepat untuk mengatasi anak-anak kita sebagai apa? Dari 5 ini. Manajer. Semuanya. Teman. Pemantau. Siap, coba kita lihat. Oh, kecil-kecil ya. Jadi sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah, itu identitasnya adalah identitas yang gagal. Sedangkan untuk identitas yang sukses itu kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke, di situ ada motivasinya guru berbuat. Nah, misalkan sebagai teman, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi posisinya kalau sebagai manajer itu sebenarnya nanti kadangkala dia harus bisa menjadi seorang teman, juga harus bisa menjadi seorang pemantau. Memang yang paling baik adalah sebagai guru itu kita berada di posisi sebagai manajer. Karena tergantung situasi nanti kita bisa sebagai teman. Karena anak itu butuh yang mengerti dirinya. Tidak hanya menyalahkan saja, kemudian dihukum. Nah, tidak hanya itu, tapi butuh kadang-kala memang sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau kita kembalikan ke keyakinan tadi. Keyakinan kelasnya yang sudah disepakati apa? Gitu. Istilahnya kalau di kita ada SMR sebenarnya, pemantau. Mengembalikan ke sudah sesuai SOP-nya atau belum? Itu sebenarnya. Nanti materi ini jika berkenan nanti bisa saya share di grup, bisa dibaca-baca. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Kira-kira posisi kontrolnya nanti sebagai apa? Ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk apa ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi di
digali, diberikan pertanyaan supaya anak-anak bisa menggali dirinya sendiri. Istilahnya seperti coaching sebenarnya ya. Jadi jika ada permasalahan itu nanti solusinya itu timbulnya adalah ya dari diri coachingnya, bukan dari diri coachnya. Oke, dikembalikan lagi. Ini jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu tadi, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayo lakukan demi saya sebagai teman. Kamu mendapatkan stiker bintang itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu adalah sebagai manajer. Yang terakhir dari 5 modul adalah tahap segitiga restitusi. Jadi ini diperlukan ketika ada anak bermasalah, kemudian kita coba menggali sehingga anak-anak kembali ke keyakinan awalnya dan menemukan kira-kira solusi apa, dan nanti diterapkan ke teman-teman itu seperti apa. Sebelum masuk ke materinya, saya ada video sedikit sekitar 1 menitan. Iya, videonya dari saya sendiri. Video yang berwarna-warna itu. Loh. Oh, bentar. Ini kelas 10. Ya, kelas saya. Kurang keras sepertinya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap menstabilkan identitas. Jadi di tahap menstabilkan identitas itu kita tanya apa yang kamu sudah lakukan, apa itu menurut kamu benar atau salah. Jadi kita kembalikan ke identitas, kita kembalikan sebagai memposisikan diri sebagai teman dulu, supaya anak-anak itu bisa jauh lebih terbuka nanti ya, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kadang-kala kita juga bisa memberikan gini kalimat, kesalahan ini itu manusiawi. Tidak hanya kamu saja yang pernah melakukan kesalahan ini, saya pun juga pernah. Yang meskipun pada kenyataannya mungkin Bapak Ibu tidak pernah, tapi untuk tahap memvalidasi tindakan yang salah itu kita coba mensejajarkan posisi kita kepada. Saya juga pernah berbuat salah seperti ini kok. Kemudian yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Solusinya seperti apa? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal seperti apa? Nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati di awal seperti apa? Kemudian terakhir dia atau siswanya itu menemukan solusinya, kemudian ke temannya nanti diterapkannya seperti itu. Nah, ini ada 3 tahapan tadi, segitiga bermoda. Yang pertama menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa dilontarkan seperti yang di bawah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ya. Kemudian tahap yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Kalimat yang diutarakan ada keyakinan kelas apa? Mohon maaf. Yang kedua validasi tindakan yang salah.
kalimat yang dilontarkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya alasannya seperti apa. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, karena di tahap ini itu kita menggali kebutuhan dasar anak itu apa. Tadi kan kebutuhan dasar itu ada 5. Apa tadi? Yang pertama ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian ada bertahan hidup, satu lagi penguasaan. Jadi kita identifikasi dari kebutuhan dasar siswa ini apa. Kemudian yang terakhir tahap menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang kita sepakati itu apa di awal. Kemudian bisa juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah melakukan kesalahan ini. Mau minta maaf, minta mau seperti apa, itu kita tanyakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum diakhiri ada yang perlu didiskusikan bersama terkait budaya positif. Masuk, iya. Masuk Pak. Monggo silakan. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah melakukan segitiga restitusi, mungkin ada yang pernah? Atau dari 3 tahap tadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, atau tiga-tiganya ini sudah pernah dilakukan, atau oh Pak saya pernah satu saja. Satu saja kira-kira di tahap yang mana? Menstabilkan identitas. Oke, jadi di tahap ini yaitu tadi kita sebagai teman, saya pernah berbuat salah. Kira-kira nanti ke depannya apa itu kita lakukan. Hanya pada tahap menstabilkan identitas ya. Jadi semoga dengan tahu ini segitiga restitusi ini nanti ke depannya dalam mengatasi permasalahan siswa kita bisa menerapkan ketiga tahapan ini supaya anak-anak bisa memiliki pribadi yang berbudaya positif. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya terkait diseminasi budaya positif hari ini. Jika memang tidak ada yang didiskusikan, oh mau tanya, silakan. Itu digeser saja. Kita presentasi dari awal lagi. Tidak, poin 1 poin. Dan bahasa bukan yang ada kebutuhan diri ini ya. itu ada kebebasan. Kebebasan. Nah, saya itu kurang memahami nanti kebebasan yang dimaksud di sini kebebasan yang bagaimana. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kalau yang saya pahami, semua itu ada norma. Ada hukum banyak. Kenapa di sini kebebasan menjadi yang tertinggi? Tertinggi. Kalau tertinggi saya mungkin tidak Bapak. Jadi ini sebenarnya setara semuanya, setara. Cuman kebebasan sebelum saya menjawab, Pak Humaydi pernah menginginkan suatu terus gak mengikuti aturan ini? Gak pernah? Sama sekali? Saya itu menyadari makhluk dimanapun berada pasti terikat sebab alam. Dimanapun berada. Tidak mungkin manusia itu tidak terikat alam. Tidak mungkin. Hanya ketika ada kebebasan bebas. Nah, saya kan tidak memahami kebebasannya dimaksudkan. Jadi, Saya berpendapat silakan. benar yang disampaikan Pak Budi. Ini kan lebih kalau saya seperti itu ya. TK. Cuma kan, ya ini TK besar ya. Tetapi dari ya sedikit materi yang sudah saya ajari, kebebasan di sini juga akan terbatas oleh kebebasan
kebebasan orang atau lembaga yang lain. Artinya kebebasan kita ada berdasarkan untuk yang kita mau, tapi itu masih ada batas juga dari kebebasan yang lain. Artinya di sini kita berekspresi dengan kebebasan, kita memberikan pendapat dengan kebebasan. Jika di sini kebutuhan dasar manusia itu memang benar kebebasan. Dan ya batasi dengan aturan-aturan atau kebebasan yang lain itu kalau yang saya paham. Memang kalau saya paham itu bagus, itu kok diberi kebebasan, padahal dimanapun kita ini tahu di situ ada aturan. Di sini yang menjadi sebuah kebutuhan kebebasan. Ya mungkin kurang lebih itu ya. Siap. Terima kasih Pak Eko. Jadi memang kebebasan lebih ke merdeka ya. Kalau kemarin saya belajar terkait kebebasan itu kebebasan yang seperti apa? Tidak. Saya bebas melakukan apa yang saya mau, tapi saya harus bertanggung jawab. Bebas, saya lakukan apa saja, pokoknya saya tidak merugikan orang lain. Harus ada tetap, yaitu norma itu memang selalu ada, selalu mengikuti dimanapun kita berada, itu norma itu selalu ada. Jadi melakukan kebebasan itu tetap bebas yang bertanggung jawab. Mungkin seperti ini, contoh kasus yang tadi pagi ada ditemukan siswa yang merokok. Nah, itu mungkin salah satu kebutuhan dasar mereka karena ingin bebas. Ada kesempatan, kemudian akhirnya saya ingin bebas, akhirnya mungkin ya melakukan hal itu. Nah, untuk menangani itu mungkin bisa dikembalikan lagi ke tahap segitiga restitusi. Kira-kira motivasinya apa? Saya pun juga pernah kok merokok gitu kan. Nah, kemudian nanti setelah ini bagaimana ke depannya? Terus menerapkan ke teman-temannya seperti itu bisa. Nanti dicoba. Pak mungkin wali kelasnya tadi, bukan? Sebelahnya. Oh sebelahnya. Tapi kalau Pak mengajar di kelasnya mungkin bisa. Mas, tidak perlu nggak harus wali kelas. Oh siap. Nanti saya coba. Siap, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa diskusikan? Jika tidak ada lagi, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya sudah menyempatkan untuk berdiskusi bersama terkait budaya positif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata saya di modul 1.4 Budaya Positif. Semoga memberikan manfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru semua dalam menciptakan budaya positif di sekolah masing-masing. Salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan.